bagaimana penerapan prinsip berakhlak dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada mahasiswa. Mahasiswa yang kaitannya dengan berakhlak. Iya, benar. Ya, kami selalu ketika istilahnya semua proses administrasi layanan kami dasarnya lebih ke mempertimbangkan kira-kira ketika mahasiswa menjalankan proses ini mereka akan kesulitan atau enggak. Jadi misalkan ketika mereka bikin ada kebutuhan layanan pembuatan surat keterangan mahasiswa, biasanya untuk beasiswa atau apapun itu ya, mereka butuh, atau untuk ke kantor orang tuanya mereka butuh surat keterangan mahasiswa aktif. Nah, di situ kami berpikir gimana memudahkan mahasiswa supaya bisa membuat surat keterangan itu tanpa perlu banyak effort atau usaha gitu. Ya salah satu contohnya kan kita bikin online dan mereka bisa mantau progres suratnya di mana dan hasilnya pun langsung kita kirim gitu. Dan kita memanfaatkan teknologi juga. Kita punya sistem informasi akademiknya, kita masukkan di situ pelayanan suratnya, kemudian tanda tangannya pun kita gunakan tanda tangan elektronik sehingga cepat, nggak harus menunggu pimpinan dulu untuk menandatangani satu-satu. Itu sih. Jadi secara waktu dan kemudahan layanan lebih cepat. Ya, berarti kalau dengan adanya digitalisasi surat-surat keperluan mahasiswa itu bakal membuat proses bisnisnya semakin cepat ya Pak? Iya, betul. Nah, untuk pertanyaan kedua, apa indikator yang Anda gunakan atau Bapak gunakan untuk menilai keberhasilan penerapan nilai berakhlak dalam pelayanan akademik di Politeknik Agrikultur Jakarta? Ya, kembali lagi ke contoh surat tadi ya. Indikator keberhasilannya pertama, ketepatan waktu penyelesaian suratnya. Ketepatan waktu itu sesuai SOP kita satu hari kerja penyelesaiannya. Dari situ kita kontrol berapa yang tepat waktu, berapa yang enggak. Yang kedua adalah jumlah pertanyaan mahasiswa. Artinya apa? Artinya kalau mahasiswa masih banyak yang bertanya cara membuatnya, berarti mahasiswa belum tahu bahwa ada layanan tersebut, atau kami kurang mensosialisasikannya ke mereka. Untuk pertanyaan ketiga Pak, ini apakah Anda atau Bapak memiliki contoh spesifik di mana nilai berakhlak yang berhasil memperbaiki kualitas layanan akademik? Nilai berakhlak, ya tadi Pak, penerapan pembuatan surat itu 2024 kami mulai coba transformasi. Sebelumnya mereka harus datang ke kami, kasih tahu nomor induk mahasiswa dan namanya, kemudian menanyakan keperluan surat keterangan itu untuk apa gitu kan. Nah di situ kami coba transformasi ya, kami ubah itu jadi digital. Gimana caranya mahasiswa bisa dengan mudah mengakses ke layanan surat itu tanpa harus datang, tanpa harus ribet banyak ngisi segala macam, dan dia bisa mantau suratnya udah jadi atau belum. Untuk yang keempat Pak, apa tantangan yang Bapak hadapi dalam mengimplementasikan nilai berakhlak dalam sistem dan teknologi informasi, dan bagaimana cara Bapak mengatasinya untuk mencapai peningkatan kualitas pelayanan yang maksimal? Challenge-nya lebih ke kebiasaan kita internal orang-orangnya ya, dia mau nggak mau ya harus diajarin gimana cara pakai sistem yang baru, dijelaskan bagaimana menggunakannya, sekaligus tadi kita pantau terus proses penyelesaiannya berapa lama ke arah sana sih. Berarti perlunya ada pelatihan ya Pak, atau sosialisasi kepada mahasiswa ataupun ke pihak artinya ya para pegawai. Oke. Untuk yang kelima nih Pak, bagaimana Bapak mengatasi kesulitan dalam memastikan semua pihak, baik mahasiswa, dosen, dan mitra kerja menerapkan prinsip berakhlak di bagian bawah ini Pak? Jadi kayak misalnya terkait kayak menjembatannya antara mahasiswa, nanti bak itu menjembatannya antara mahasiswa dengan dosen kayak gitu Pak. Kira-kira cara mengatasi kesulitannya di antara mereka tuh bagaimana?
tadi pertanyaan Bagaimana Anda mengatasi kesulitan dalam memastikan semua pihak, baik mahasiswa, dosen, dan mitra kerja menerapkan prinsip berakhlak dalam kerjasama dan proses akademiknya gitu Pak? Ya sebenarnya tadi balik ke digitalisasi tadi. Artinya gini, kaitannya antara dosen dengan mahasiswa ya. Salah satunya adalah nilai dengan kita transformasi digital tadi itu sejak 2020 udah mulai kita terapkan bahwa mahasiswa bisa lihat nilainya dia, dan kami pun di akademik bisa mantau mana dosen yang sudah memberikan nilai atau belum. Terus sebagai bahan laporan kami nanti ke pimpinan, kalau ternyata ada dosen yang belum memberikan nilai, nanti kami laporkan ke pimpinan akan mengambil tindak lanjutnya. Itu ya dalam rangka tadi berorientasi layanan juga. Kami memastikan bahwa nilai mahasiswa ketika selesai ujian itu sudah diberikan. Itu kan haknya mahasiswa tetap nilai, itu kan kewajiban dia ikut ujian dan pembelajaran. Gitu. Ya sudah Pak, sudah selesai untuk wawancara hari ini. Terima kasih ya Bapak. Oke.